Masuknya agama Islam di Simpang Kubu Kandang, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, berlangsung sekitar abad ke-13 dan 14 Masehi, bersamaan dengan masuknya Islam ke Nusantara, khususnya di Pulau Sumatera. Agama Islam yang dibawa oleh para pedagang dari Turki melalui jalur perairan di wilayah Sumatera ini selaras dengan perilaku dan adat istiadat yang berlaku di tengah masyarakat Desa Simpang Kubu Kandang Pemayung, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Generasi Islam, saat ini kita sedang berada di Pondok Pesantren Irsyadul Ibad, Desa Simpang Kubu Kandang, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Kali ini kita akan melihat kegiatan santri putra dan santri putri yang ada di Pondok Pesantren Irsyadul Ibad. Nah, apa saja kegiatan yang dilakukan Generasi Islam di Pondok Pesantren Irsyadul Ibad? Mari kita saksikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan khas Muslim Indonesia yang telah eksis jauh sebelum Indonesia merdeka. Pesantren dengan konsep kemandiriannya terus mengembangkan diri dan ikut serta dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Bila dilihat dari sejarah perkembangan agama Islam, maka terdapat 3 fungsi besar pondok pesantren, yakni sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan lembaga sosial kemasyarakatan. Salah satu pondok pesantren yang berkembang pesat di Provinsi Jambi adalah Pesantren Irsyadul Ibad, Desa Simpang Kubu Kandang, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Sejak berdiri tahun 2002 oleh Kiai Haji Muhammad Royani Jamil dengan sejumlah santri pertama sebanyak 50 orang, kini Pondok Pesantren Irsyadul Ibad telah memiliki ratusan santri dan berbagai macam bidang usaha. Pondok Pesantren Irsyadul Ibad yang berlokasi di Desa Simpang Kubu Kandang, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi ini diasuh oleh Kiai Haji Muhammad Royani Jamil. Saat ini, Pondok Pesantren Irsyadul Ibad memiliki ratusan santri yang datang dari berbagai daerah untuk menambah ilmu agama Islam dan ilmu kemandirian ekonomi. Diharapkan setelah para santri ini kembali ke masyarakat dapat menjadi penggerak di berbagai bidang, terutama bidang agama dan bidang ekonomi. Visi pesantren Irsyadul Ibad adalah ingin mewujudkan generasi muda yang ahli fikir, ahli zikir, dan ahli ikhtiar yang handal dan terampil serta merealisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam mendidik santri Ponpes Irsyadul Ibad menggunakan metode cepat yan buah untuk baca tulis Al-Quran, metode Amsilati untuk pendalaman kitab kuning dan bandongan. Guna mendukung program bidang ekonomi, Pesantren Irsyadul Ibad memiliki berbagai fasilitas pendukung bidang usaha pondok seperti usaha air mineral, usaha di bidang pertanian Irsyadul Mart. Mazaya Water Irsyad adalah salah satu unit usaha dari badan usaha milik pesantren Irsyadul Ibad Pemayung Jambi sebagai salah satu penonggah utama untuk mendukung perkembangan ekonomi bukan hanya masyarakat pondok tapi sampai keluar. Kemandirian ekonomi pondok pesantren bukan hanya sekedar strategi soal bagaimana keberlangsungan pondok pesantren, bukan hanya mencari sebuah laba, tapi kita mencari keberkahan dan keberlangsungan. Nagri Suliman Ba'dana kita tanam hari ini untuk generasi selanjutnya. Tapi kita betul-betul belajar untuk mengkondisikan ekonomi menjadi berdikari, berdiri di atas kaki kami, kaki pondok pesantren sendiri. Gak cuman menunggu bantuan dari orang, bantuan dari mana, tapi kami berusaha untuk membantu. Para santri diajarkan untuk mengelola pertanian, toko, koperasi, berbagai perusahaan, dan bahkan mengelola pabrikan seperti Mazaya Water Irsyad ini. Karena pondok pesantren adalah retorika kecil dari wujud masyarakat yang asli, nanti santri-santri siap dibangun karakternya untuk keluar. Karena pembangunan pendidikan, penyampaian pendidikan itu nggak cukup dengan apa yang dikatakan di lisan, nggak cukup hanya dengan transformasi nilai di lisan. Yang dilihat santri, yang dirasakan santri itu menjadi bagian unsur-unsur pendukung dari pendidikan itu sendiri. Mazaya Water Irsyad sudah berdiri lebih dari 1 tahun dengan kemampuan produksi per hari. Kita bisa memproduksi sekitar 280-an dus paling kurang, dengan target per bulan kami bisa memproduksi 5.600 sampai 6.000 dus. Dan pemasaran kita bukan hanya untuk wilayah Pemayung, tapi udah sampai di Kabupaten Batanghari, Kota Jambi, bahkan Tanjab Tim, Tanjab Bar. Kita juga udah ada mengembangkan sayap sampai ke Kabupaten Bungo, Bangko, Sarolangun. Inilah santri apa adanya, dengan dalil kami Anda belanja, Anda beramal, sedikit demi sedikit, biarpun dilakukan dengan transaksi, kami bukan hanya mencari laba, tapi kami juga mencari keberkahan. Yang mana hasil belanja Anda semua, hasil belanja para jamaah semua, dibangun dan dikembalikan untuk membangun pondok pesantren menjadi jariah para customer-customer kami. Satu itu, dan yang kedua, Mazaya Water Irsyad adalah bukti nyata dari santri untuk negeri. Bukan hanya santri keluar menjadi da'i, menjadi ustadz dan lain sebagainya, tapi santri keluar bisa jadi seorang entrepreneurship yang handal, seorang pebisnis yang handal. Dan di sini, di Irsyadul Ibad ini, di Mazaya Water Irsyad ini, Abah dan Umi memfasilitasi kita semua untuk belajar, memfasilitasi kita semua untuk membangun karakter, menyiapkan kita untuk menjadi individu yang lebih baik, individu yang siap untuk bertarung di ranah masyarakat yang sesungguhnya. Sejak berdiri tahun 2002, Pondok Pesantren Irsyadul Ibad telah meluluskan ratusan santri dan telah berkiprah di masyarakat dengan keahlian masing-masing. Mencetak kader ulama dan intelektual muslim menjadi tujuan utamanya, sehingga tidak heran bila para santri di Ponpes Irsyadul Ibad ini diwajibkan memiliki kemampuan dalam ilmu Al-Quran dan membaca kitab kuning, serta menguasai ilmu kemasyarakatan, seperti mengurus jenazah, mengisi majelis taklim, dan menjadi pengurus masjid. Pesantren pada masa itu sebagian besar mengajarkan kitab Islam klasik dalam fikih, teologi, dan tasawuf, yang kemudian menjadi pusat syiar agama Islam.
Nah, menarik bukan kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren? Itu belum seberapa, masih banyak lagi hal yang menarik yang ada di Pondok Pesantren Irsyadul Ibad. Nah, betul itu. Saat ini, Pondok Pesantren Irsyadul Ibad sedang mengembangkan ekonomi syariah. Apa aja sih kegiatannya? Ayo ikuti kami. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang lahir dari masyarakat yang terus beradaptasi dengan kemajuan zaman. Elemen pesantren seperti kiai, pengasuh, masjid, madrasah dan kajian keislaman melalui kitab kuning, serta gerakan ekonomi kemasyarakatan terus dipertahankan eksistensinya hingga kini. Pondok Pesantren Irsyadul Ibad berupaya untuk menjadikan akhlak sebagai pondasi utama dalam menanamkan ilmu pendidikan, agar para santri menjadi soleh dan solehah, beradab dan bermanfaat bagi masyarakat, agama, dan negara. Keberadaan pesantren dibedakan menjadi dua, yakni pesantren modern dan tradisional. Pondok Pesantren Irsyadul Ibad, Desa Simpang Kubu Kandang, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, masih terus berusaha membentuk generasi Islam yang mampu menerangi setiap jengkal tanah, menyebarkan kebaikan yang tak lekang di panas dan tak lapuk di hujan. You had breakfast? Yes. I have breakfast. Usually I have bread banana. What do you usually have for breakfast? Egg. Menuntut ilmu. Ada apa sih dengan ilmu? Ilmu itu adalah kunci kebahagiaan. Ilmu itu adalah kunci kehidupan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimah." Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jikalau ada seorang hamba diuji sama Allah, dikasih cobaan, ia menghadapi ujian dan cobaan tersebut dengan sabar sambil memperbaiki dirinya menjadi lebih baik.
Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Ada lagi nih ciri khas dan program unggulan yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Irsyadul Ibad, yaitu Tahfizul Quran, tahfiz kitab-kitab klasik, life skill, dan sistem bandangan. Apa sih sistem bandangan itu? Permisa, sistem bandangan yaitu metode pengajaran tradisional di pesantren di mana seorang kiai atau ustadz membaca, menerjemahkan, dan menjelaskan kitab kuning kepada santri. Santri berperan sebagai penyimak dan pencatat penjelasan tersebut. Bagaimana? Sudah paham kan? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama. Pondok Pesantren Irsyadul Ibad, Desa Simpang Kubu Kandang, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, merupakan pondok pesantren tradisional yang masih mengajarkan sistem pengajaran tradisional atau sistem sorogan dan bandongan dengan materi pengajaran kitab klasik yang sering disebut dengan kitab kuning. Awal mula berdirinya pondok pesantren ini hibah tanah pemberian Bapak Teko dan Mbah Haji Andrahman sekitar 6 hektar yang kemudian diberikan kepada Abah Kiai Haji Muhammad Royani Jamil dan Ummina Hajah Raden Ayu Roro Fatimah untuk mendirikan lembaga pendidikan agama pondok pesantren. Diberi nama Irsyadul Ibad. Nama Irsyadul Ibad ini hasil dari istikharah muassis pendiri pondok pesantren Irsyadul Ibad, Abah Kiai Haji Muhammad Royani Jamil dan Ummina Hajah Raden Ayu Roro Fatimah. Berdiri pondok pesantren Irsyadul Ibad ini sekitar tahun 2002. Dan awalnya pesantren ini murni pondok pesantren salafiyah, hanya mengkaji kitab-kitab agama. Tetapi melihat perkembangan dan situasi kondisi, dimasukkanlah pendidikan umum. Sampai saat ini alhamdulillah sudah sekitar 900-an pondok para santri di pondok pesantren Irsyadul Ibad ini, dan kita bisa mengembangkan pondok-pondok cabang di beberapa kabupaten. Ini tiada lain adalah untuk mengembangkan ilmu para alumni-alumni Irsyadul Ibad ini yang selesai dari sini melanjutkan ke beberapa pesantren untuk menambah guru. Ada yang di Indonesia, bahkan ada yang di Timur Tengah seperti di daerah Yaman, ada yang dari Mesir dan lain sebagainya. Dan kita tetap mengambil tradisi kemajuan zaman saat ini sekiranya itu pantas dan tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan juga fatwa-fatwa para ulama. Kita juga menyediakan sektor ekonomi produktif untuk menunjang pondok pesantren ini supaya mandiri, supaya kuat. Ada perkebunan sawit, ada perkebunan pisang, madu, mazaya, water. Tenaga pengajar di pesantren Irsyadul Ibad ini sejumlah 100 orang lebih, ditambah lagi dengan guru umum,
pengajian diniyahnya, pengajian kitabnya di sini memang khusus di pagi hari. Nanti umumnya itu di sore hari, dan tidak ketinggalan juga anak-anak kita bekali dengan pendidikan umum, kita bekali dengan berbagai macam keterampilan, sehingga ke depannya santri itu insya Allah menjadi santri yang berilmu, berakhlak, mandiri, dan bisa berkarya, sehingga bisa bermanfaat untuk dirinya, keluarga, bahkan untuk masyarakat secara luas. Pesantren Irsyadul Ibad ini juga baru-baru ini mendirikan klinik, yang mana klinik ini kita tugaskan juga 1 orang dokter umum, kemudian 3 perawat. Santri yang sakit kita bawa ke klinik, nanti kalau memang tidak mampu ya kita rujuk ke rumah sakit umum. Harapan kepada wali santri, kalau orang tuanya memondokkan anak di pesantren, orang tuanya harus riyadhah, harus tirakat melalui ritual-ritual agama, entah itu tahajud, baca Al-Quran, puasa, dan juga diberi makan dengan makanan yang halal, supaya anak-anaknya ini tumbuh menjadi anak-anak yang mudah dibentuk karakternya, menjadi anak-anak yang soleh solehah. Orang-orang yang duduk di pemerintahan walaupun belum sepenuhnya, tetapi sudah banyak memberikan bantuan, fasilitas. Seperti di sini ada BLK, yang mana BLK kita ini memang fokus menjurus kepada keahlian jahit-menjahit. Sehingga nanti ketika sudah menjadi seorang ibu, dia sudah terbiasa untuk bisa menjahit pakaian anak-anaknya, suaminya, dan mungkin bahkan tetangganya. Ini harapan pendiri Pondok Pesantren Irsyadul Ibad ini, Abah Kiai Haji Muhammad Rani Jamil dan Ummina Hajah Raden Ayu Roro Fatimah. Saya selaku pimpinan Pondok Pesantren Irsyadul Ibad yang saat ini hanya bisa mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza atas kebaikan antum semuanya, menyisihkan sebagian hartanya untuk membangun Pondok Pesantren Irsyadul Ibad ini. Dan hanya Allah yang akan memberikan balasan, dan insya Allah apapun yang sudah diberikan untuk pesantren ini, insya Allah menjadi jariah yang akan mengalir terus sampai hari kiamat. Kami di sini sebagai pembina membina 2 pendidikan, yakni pendidikan madrasah sanawiyah dan juga pendidikan madrasah aliyah. Kedua pendidikan itu menerapkan kurikulum, yakni kurikulum merdeka untuk kelas 7 sampai kelas 8. Dan untuk kelas 9-nya itu menggunakan kurikulum K13. Yang madrasah aliyah pun demikian, berjalan seiring dan seirama yang diharapkan oleh Yayasan Pondok Pesantren Irsyadul Ibad. Karena kedua pendidikan ini dinaungi Yayasan Pondok Irsyadul Ibad. Awal saya masuk ke pondok pesantren ini, itu adalah bukan paksaan daripada kedua orang tua saya, tapi adalah semata-mata karena kemauan pribadi saya sendiri. Di pondok pesantren Irsyadul Ibad ini, saya akan diajarkan berbagai macam ilmu-ilmu, mulai dari ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu tafsir, bahkan ilmu umum sekalipun. Nah, untuk itu saya mengajak kepada seluruh teman-teman di luar sana, mari
bersama kita masuk ke pondok pesantren agar kita merasakan kebahagiaan, merasakan kesenangan yang begitu luar biasa. Seru bukan kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Irsyadul Ibad? Pastinya seru. Pondok pesantren menekankan pendidikan agama dan pembentukan karakter santri yang berakhlak mulia. Bagaimana? Masih menganggap mondok itu menyeramkan? Mondok itu nggak gaul? Mondok itu membosankan? Salah pemirsa! Bahwa mondok itu keren! Ayo mondok! Pemirsa, demikianlah acara Generasi Islam kita pada kali ini. Saksikan terus di layar TVRI Jambi. TVRI punya kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.